وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah dari Allah SWT apa yang kita pelajari, amin. Sebelum dilanjutkan, jamaah sekalian, ada respon pertanyaan dari pengajian minggu yang lalu. Hari Ahadnya apa hari? Ya Ahadnya ya. Hari Ahadnya saya dapat WA. Tidak perlu saya sebutkan siapa yang mau WA, tapi ada di sini. Kalau mau tahu nanti lihat WA saya. Ini pertanyaan saya bacakan lengkap saja. Assalamualaikum Ustaz. Agus, mau tanya tentang pembahasan tadi. Ini pembahasan gambar ini. Gambar ini. Sholat sendirian, sholat maktubah sendirian, itu berarti kan sholat 5 kali sehari. Cuma dapat 5. Tapi kalau sholatnya berjamaah, yang 5 waktu itu berarti 27 kali 5 sama dengan 135. Jadi nggak nyucuk, bandingannya terlalu jauh ya. Kalau sholat sendirian itu sebenarnya ya itulah kerugiannya, rugi banyak ya. Nah kalau 135 berarti timbangannya berat dong. Ya 135 kilo loh katakan gitu. Kalau yang 5 cuma 5 kilo. 5 kilo dibanding 135 ya sakinta lebih. Ya enteng, timbangannya enteng padahal dosanya lah kan repot itu. Ya, sehingga lalu tanya seperti ini. Mau tanya tentang pembahasan tadi, yang halangan yang membolehkan kita untuk sholat di rumah seperti yang Ustaz sampaikan. Yang ini yang sholat boleh di rumah itu yang di bawahnya ya. Ini. Yang hujan deras, yang udara sangat dingin atau sangat panas, sakit parah, takut bahaya ngancam, lapar, haus, makanan tersedia, ya, atau ingin buang air, maka tidak boleh ditunda. Kemarin ada tambahan yang belum saya cantumkan di sini sampai kemarin. Ada satu yang membuat kita boleh menunda jamaah atau terpaksa tidak berjamaah. Ada kemarin tuh. Pak Ganis kemarin yang tanya, tapi saya jawab betul. Kita kembali ke sini, kita lihat lanjutan pertanyaan ini. Jadi boleh yang membolehkan sholat di rumah, seperti yang kita sampaikan. Misalnya saya ingin sholat berjamaah di masjid, tapi di masjid ini saya kurang nyaman karena mungkin sholatnya cepat, terlalu cepat. Di samping dan sampingnya saya mohon maaf, sebelah saya bau nafasnya bikin saya kurang nyaman. Mungkin bau jengkol, bau brambang, bau rokok bisa jadi. Ya, bau ya pokoknya mambul apa ya. Nggak apa-apa, ini perkara sosial yang ya biasa terjadi, selalu terjadi. Nggak apa-apa ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau malu ya pakai WA begini. Dan saya mohon maaf, bau nafasnya bikin kurang nyaman dan bacaan sholatnya terdengar yang bikin saya kurang khusyuk dan kurang konsentrasi, padahal saya juga ingin mendapatkan yang 135 itu Ustaz. Dan semisalnya saya paksakan sholat berjamaah di masjid, terkadang saya dalam hati juga mengeluhkan hal-hal tersebut. Apakah itu membuat sholat saya sah apa tidak? Dan apakah saya mendapatkan amal, maksudnya pahala dari sholat yang saya kerjakan? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya minggu depan. Saya jelaskan saya. Pertama, adab ke masjid. Terlepas ini sholat apa tidak sholat, apalagi kalau sholat, adab ke masjid. Satu, berangkat dari rumah, tidak boleh apek. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu perintah Al-Quran. Ambil perhiasanmu yang terindah. Berarti pakaian yang bagus. Setiap kali kamu pergi ke masjid. Zinat itu termasuk pakaian ya. Walaupun kalau diartikan letter lux gitu, itu perhiasan. Bukankah pakaian ini perhiasan yang langsung bisa dilihat? Maka bagi yang sudah ngerti, dewasa seperti kita, memang tidak boleh pakai kaos sholat di masjid itu.
pengertian tidak boleh ini nggak sopan gitu. Tidak sopan karena perintahnya suruh pakai perhiasan yang indah itu. Termasuk zina di sini adalah riyah, minyak wangi. Ya, terutama ya, tapi kan repot ya, baunya bau Pak. Apa bisa orang baui badannya sendiri, mampu gak enak ya. Yang bisa yang baui temannya. Dan semua manusia ini baunya gak ada yang sama, frekuensinya gak ada yang sama. Satu dengan yang lain mesti ada khasnya. Yang bisa membedakan bau manusia itu anjing. Ya, anjing bisa membedakan bau manusia ini beda. Kita diberi kemampuan yang terbatas. Nah itu ya, pakaian bau-bauan. Lalu bagaimana kalau barusan makan pete mentah? Bapak Ibu, ini tips ya. Saya suka pete, pecinta pete saya ini. Makannya jangan terlalu banyak untuk ya memperbaiki kinerja ginjal. Supaya tidak bau pete itu dimasak sama kulitnya. Ya kalau rentengan itu wingi Pak Nono beli borong bisa, itu saya potong jadi 3 digoreng. Dioncei nanti kalau sudah matang. Maka kita makan sak kulit hari ini, tidak ada bau. Bau di mulut juga tidak ada. Ya. Tips kedua setelah makan pete modal gitu itu kumur pakai kopi tanpa gula. Terus pergi. Nanti hilang baunya sambil jalan. Gak usah pakai gosok gigi pakai pasta yang sabun itu, sabunnya gigi ya, nggak usah pakai. Tetapi yang paling baik kalau mau pergi ke masjid ya sudah tidak usah makan makanan yang menimbulkan bau di mulut. Apa bau pete, apa bau amis ya. Bau amis itu bisa makan ikan, bisa makan ini kambing, kambing setengah matang, daging sapi, ya daging-daging itu. Sehingga rawon nggak mampu rawon. Itu 2. Itu adab masuk masjid. Kemudian kegiatannya, itu kan pakaiannya orangnya ya. Begitu masuk masjid, itu masuk pakai kaki kanan, kemudian ada doanya di situ dipasang stikernya. Allahumma ghfir dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Atau langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu berkah-Mu, pintu-pintu rahmat-Mu di masjid ini. Kemudian waktu ke masjid, jika kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk dulu. Hatta tusolli rakaatain, hingga kamu sholat 2 rakaat, khafifatain yang ringan. Berarti itu maksudnya begitu masuk ke masjid itu nggak boleh gedabrus, nggak boleh duduk atau berdiri di situ. Langsung sholat tahiyatul masjid supaya tidak ngaling orang lewat. Oleh sholat tahiyatul masjid jangan ngarep pintu, maju ke depan. Pilih saf depan ini nomor 1 karena disolawati sama malaikat. Ya. Mendekat ke imam bukan menjauh dari imam. Siapa yang paling dekat dari imam? Yang paling siap menggantikan imam untuk kalau imamnya batal. Ya. Karena kata Nabi dalam hadisnya sumalati yalunahum. Jadi yang paling bagus, kemudian berikutnya. Tidak kemudian datang langsung di sana. Bukan di sini. Mimbar ini. Itu adab masuk masjid. Nah, sekarang masalah sholat. Mas Iwan, semoga sampai tentang ditakdirkan Allah bisa umroh ya. Daerah Madinah, Masjid Nabawi, kumpul wong sak jagat. Terus Masjidil Haram, kumpul wong sak jagat. Dari orang sak jagat nanti ono sing ngambuni apa, ono sing mambu iki mau macam-macam. Ono sing wangi. Masuk dikelo wangi awake dhewe disusu-susu kayak mana? Kok enak, botolnya dikeno kadang lek rezeki. Nah, posisi itu sama dengan posisi pertanyaan tadi yang diberikan ke saya. Tidak semua masjid itu jamaahnya wangi kabeh. Pasti ono sing ngono iku. Ya. Terutama masjid-masjid yang pinggir jalan besar. Itu musafir sing mari nggawa ebrok kirim kok ndi ngono iku.
pasti keringetnya gak karu-karuan. Terus dia nggak, sebagian besar tidak bawa ganti pakaian untuk sholat. Tapi yang teman-teman kita di sini biasanya bawa ganti. Nah, yang ebro-ebro, yang celana cingkrang-cingkrang, biasanya mlebu nang kono salin, kemudian masuk bawa pakaian yang memang untuk sholat. Setelah selesai dilempit-lempit masuk kresek, pakai pakaian dinas keliling lagi. Kudune ngono. Ya, ada pakaian khusus untuk selesai gak mampu. Tapi iki mampu ya apa ya wis. Nah, kalau perasaan itu tidak enak, itu tidak menyebabkan Anda batal sholat. Syarat sah sholat itu satu, suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah, kalau sudah suci ya sudah sah. Syarat sah ya. Nah, sekarang syarat diterima oleh Allah SWT. Satu, lillahi ta'ala, ikhlas ibadah salatnya itu. Yang kedua, mutaba'ah itu ittiba' Nabi, niru Rasulullah bagaimana beliau ibadah salat itu. Tidak boleh ngarang sendiri, maksudnya mutaba'ah itu. Ya, salatin Nabi ngono ya wis ngono, aja ngarang, aja mbok tambahi. Jadi tambahi jenenge bid'ah. Ya, dikurangi sama, itu sama kan nambah apa ngurangi padha wae bid'ah. Dulu tidak ada, sekarang ada misalnya ibadahnya itu. Model ibadah zaman Rasulullah mau ibadah ngono iku ora ono, saiki malih ono. Lah malih ononya itu dari bid'ah. Tidak nambah pahala tapi malah dosa. Ya. Kalau ngurangi, kurang ajar berarti. Misalnya sholatnya 5 waktu dari apa? Subuh gadik. Maka seluruh sholatnya menjadi percuma ketika dia bisa 5 kali, 5 waktu, tapi ditinggalkan 1 dengan sengaja. Meninggalkan 1 dengan sengaja itu sama dengan sudah tidak percaya dengan agama. Ya. Maka kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan ini, contohnya sholat Jumat. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, kata Nabi, faqad kafara bima unzila alayya. Sungguh orang itu sudah tidak percaya lagi dengan apa agama yang kubawa. Berarti keislamannya patut diragukan karena meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Bagaimana kalau subuh berturut-turut 3 kali? Sama. Dikiaskan dengan Jumatan ini. Karena dia wajib. Maka meninggalkan sholat wajib 3 kali berturut-turut itu podo karo gak percaya karo agama Islam ini. Karena dia sudah merobohkan agamanya dengan cara meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib walaupun tidak seluruhan. Ya, roboh agama ini. Dan biasanya kalau sudah agama diukur dari sholat itu dia tidak tegak, maka hal yang lain lebih tidak tegak lagi. Ukurnya awal dari sholat. Ya. Itu jawaban dari pertanyaan ini. Atau barangkali ada jamaah yang ingin tanya dulu sebelum kita lanjutkan yang ini, materi ini. Tanya pertanyaan yang lain, monggo kalau ada. Ibu. Enten Bu, mpun. Cukup. Lanjut nggih. Yang bertanya puas. Orangnya hadir ya? Sing takon masih Yuan nih. Puas ya? Belum? Gimana? Sampaikan saja. Ya. Itu masalahnya bukan di baunya, di dongkolnya. Ya. Jadi misalnya loh ya, misalnya. Sing mbok anggap amambu iki wonge melarang. Gak kuat tuku longo wangi. Piye carane supaya dhek wangi? Ya ono longo wangi. Aku gak ada duit Pak, aku bayaranku tak kemangan kurang Pak kilo longo. Usul nang takmire, cek masjid nyediani longo wangi gratis nek tempel ono di tembok ngono. Pasang neng dhuwur kono gak boleh bawa pulang dipakai untuk sholat. Berarti lek gak duwe longo wangi di omah kok di dhuwur dipasangi botol sing dielet-eletno itu yang pakai roll
roll on ya, itu tidak esek, sholat, selesai kembali kan nggak boleh bawa pulang. Ngono ah. Setuju? Setuju doa sama lecak gratisan. Kayak aku lah. Oh gak gratis Pak, kok salit kok jamaah nggih terus kok jamaah loman-loman ini Masya Allah. Oke, kapan-kapan nanti ya. Pak Izul, usul diterima nggih Pak Izul? Penting ono duitnya toko. Nanti nempelnya di situ pakai double tip ya, enggak apa-apa ya. Double tip sing kuat, sing apik supaya ditulisin nanti dipakai di masjid bukan untuk dibawa pulang ngono. Tulisin gede nggo stikernya Mas Agus ya. Pasang nih kono. Pak, perempuan boleh pakai? Nggak boleh. Kalau perempuan pakai lemah wanginya yang biasa dipakai, yang disukai suaminya. Tetapi kalau tidak diizini suaminya untuk dipakai ke masjid, ya tidak boleh. Nah, saya sudah tidak punya suami, Pak. Apa mana gak suami malah gak oleh? Karena yo izin sopo terusan. Ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu tidak terlalu banyak mengundang bau memang. Saya kira ya. Tapi banyak ini kan bapak-bapak yang dari aktivitas macam-macam keringetnya gowobyos terus nggak ganti langsung masuk masjid. Itu bikin masalah dengan. Nah perasaan itu tidak perlu dihukumi. Yang penting rasa terganggu itu harus ditepis, bagian dari godaan setan supaya Anda meninggalkan jamaah. Dia akan goda setan itu enggak sampai juga digoda untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan jamaah. Ya oleh situ timbang 135 itu godaan duniawiah ya. Jangan sampai mengganggu hak kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Kemarin sampai di mana ya? Ya, lanjut, monggo. Diterima. Al-imamu dhamin. Imam itu penanggung jawab. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, memaksa diri jadi imam, maka dia akan menanggung satu masjid itu. Kesalahannya dia. Dianggap kesalahan satu masjid, tapi saya nanggung dia EDW. Misalnya yang itu wong 100 ya. Bacaannya gak karu-karuan wis. Kayak iso bedano antara hamzah karo ain. Sehingga bacanya bukan alhamdulillahirabbil alamin, pakai ain tapi alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu penguasa alam, alamin wong loro. Lalu maksa jadi imam. Maka seluruh kesalahan bacaan selama dia sholat itu salah, itu sama dengan dilakukan oleh seluruh jamaah yang 100 orang tadi. Berarti salah 101 kesalahannya. Sementara yang 101 tidak nanggung salah sama sekali. Yang nanggung Pak Imam sholat tadi. Oleh karena itu doanya Rasulullah pada imam dengan muadzin beda. Doanya Rasulullah pada para imam itu Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah berikanlah petunjukmu pada para imam sholat dan berikan ampunanmu pada para muadzin. Ya Allah. Terus gimana Pak? Bolak-balik mau ikut terus sih Pak. Kusuk belas boleh munfarid. Kalau seperti itu, kasusnya seperti Haram bin Al-Haram, petani kurma, lalu saat desa Mu'adz bin Jabal, ketika mau mengairi kurmanya, itu sholat isya. Mu'adz ini ngimaminnya keduawan. Baca surah Al-Baqarah. Wow. Lagi setelah gak keduman banyu, kurmane iki kan giliran airnya. Iki kesubuhan sholatnya, akhirnya Haram ini mendahului Mu'adz. Sehingga Mu'adz belum selesai sholat, Haram sudah mendahului salam, kemudian pergi ke sawah ngairi kurma. Berarti dia tidak ikut jamaah, memutuskan diri, melepaskan diri dari berjamaah, dari sholat dewi. Mari. Nah setelah selesai, ada yang tahu itu, lalu dilaporkan pada Mu'adz, imam sholat. Maka mengetahui itu, Mu'adz menemui si Haram, lalu kok tega-tegane kon ninggalno salat ngebono kurma. Kamu munafik ya kon ngene iku. Nah gitu.
si Haram dituduh oleh Mu'adz sebagai orang munafik karena dia mempercepat sholatnya. Haram karena tidak terima dia bukan munafik, tidak merasa dirinya munafik, gak tahu goroh ya. Maka besoknya lapor kepada Rasulullah. Kebetulan ketika lapor di sebelah Rasulullah itu ada Mu'adz. Ya Rasulullah, saya kemarin itu ikut sholat bersama Mu'adz. Bacaannya sangat panjang, lalu saya percepat sholat saya karena saya segera mengakhiri kurma saya. Lalu kemudian saya dituduh munafik karena mempercepat sholat itu, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Mu'adznya ada di sebelahnya. Mu'adz, benar yang dikatakan ini? Ya benar Rasulullah, dia mempercepat sholatnya munafik. Apa tanun anta? Dikono si Mu'adz ini sama Rasulullah. Apa kamu jadi tukang fitnah sekarang? Apa tanun anta? Diulangi 2 kali. Apa kamu jadi tukang fitnah sekarang? Kalau kamu jadi imam sholat itu, jangan panjang-panjang bacaannya. Baca ala-ala atau sabikisma rawilala atau wasyamsi wa duhaha atau nahwa bihima atau yang sepanjang itu kira-kira. Kalau kamu sholat sendirian, terserah kamu panjangkan seberapa panjang bacaan. Sehingga pertanyaan sampean bisa pakai ini dalil ini. Haram itu munfarid, melepaskan diri dari jamaah karena keperluan tertentu. Ya, sama dengan tadi itu. Wong iki maneh salat. Cuman kan rugi malian. Gak oleh jamaah. Tadi males itu. Ya. Kalau gitu gimana? Ya pilih masjid yang adem ning ati. Walaupun agak jauh ora apa-apa. Yang penting golek ayame ati lah. Ya, orang itu ibadah sepenting kan happy. Mau sore ibadah malah soro hari. Kan nggak tepat ya. Oke, kemarin sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan lain, kemarin sampai di sini. Oh, Pak Sulikan, monggo. Ada ibu-ibu, ibu dulu ya, monggo. Pripun? Oh, itu korotok Bu, ora ono sing ngono. Ora enek, mung guyon-guyonan karena politik malah gak karu-karuan. Ya. Masa ono wong goril maghdubi alaihim waladdallin. Terus meneng gak muni amin. Ndi ono iku. Karang-arang ae iku ketua PAN iku. Ndi ono iku saiki diajakno polisi iku. Dibales saiki, Pak Aniesnya dijono polisi mergo nggunakno amin. Iki politik. Oh, aduh. Jarine pemilu kok gembira. Wong ini ngene iki opo ngono lho terusan. Mumpun direken ki Bu nggih. Tetep mawon nek jenengan didoakan kita berdoa ya tetep amin. Apa engko ono pilpres apa gak ono pilpres tetep amin. Dan macane dudu amin. Amin. Ane 2 harokat itu matobi'i. Amin. Minnya tuh arid disukun. Jadi dawa, ane 2 harokat, minnya itu bisa 6 harokat. Amin. Kaya oleh sholat itu. Ya. Boleh amin tok gitu, Pak. Ya itu bagian dari mempercepat kalimat. Kalau itu dalam percakapan maksudnya yang dimaksud itu ya itu yang sampai. Sementara amin di politik kan amin itu amin mengaminkan doa oleh jane di ruwet monggo Pak Sulikan. Tadi dia tentang nanya imam itu bebas atau ada lagi yang tadi di rumah. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya di sini saya, wis aku lah ini bisa. Contoh, aku sing ngadat. Karena kan wong ngadat cukup di aku tuku dhewe. Mau adine subuh kan entek korek. Adan wis adan, subuh adan. Apa nglencer soalnya? Lencer, ono sing rela, ono sing umroh, ono sing. Tapi aku adan mari ngono lho. Kan aku wong.
Terus sing teko ketok wong 5 iki yo nanggung maca Al-Qur'ane gak ono sing iso. Aku ro lek iku gak iso maca Al-Qur'an, ya. Berarti sing gak kan aku iki. Aku sing adzan, aku sing qomat, aku sing imami. Mboten napa-napa, sementing tiang gangsal niki setuju. Niki tidak masalah, tidak dipermasalahkan nanti di sana. Karena jamaahnya setuju. Jadi masalah apabila imamnya dibenci jamaahnya. Dibenci ya, tidak disukai. Cuman tidak disukainya itu harus ukurannya agama. Misalnya apa? Tukang goro. Ya, akhirnya kasana ngomong imam ulama, goro tok, rambut janjani tok, pundul-pundul tok, sepuro ta ora, petukan jadi dekae misalnya. Maka saya jadi orang yang imamnya dibenci makmum. Karena sebab yang bisa dibenarkan oleh agama, maka imam seperti ini jadi masalah nanti. Urusan sholatnya jadi masalah, pemane urusan yang lebih besar dari itu. Nah, mungkin jadi maksud Pak Sulikan tidak seperti itu ya. Ono wong moromo, ya ono iku adzan terus qomat ngimami legano maneh liya ya. Kalau kita kemarin Pak Sulikan misalnya pembimbingnya ngajak dolen nang kampung-kampung Arab di sana, di Saudi, semua masjid itu imam sholatnya itu pegawai negeri. Semua imam sholat di sana hafid, dibayar negara. Maka dia yang jadi imam, dia yang jadi khotib. Kalau nggak ada muadzin, dia yang jadi muadzin. Dia yang qomat, dia yang imam. Biasa kalau di Arab. Di sini nggak biasa soalnya. Soalnya sing imamnya dewe, muadzinnya dewe, terus kan harus dibayar. Imamnya gratisan, muadzin gratisan, ini Arab kan dibayar. Ini negeri kabeh. Pegawai negara dibayar kamu tadi khotib, tadi tahmir masjid. Sak marbote. Itu satu tim itu dibayar oleh negara. Gimana? Seperti itu sah-sah. Kalau bicara sah. Ya, yang penting sekarang bagaimana caranya menghilangkan benci kepada sesama. Ya. Jadi kalau misalnya ada aku lewat itu sing imami, kakek itu anak masjid. Ini yang bahaya. Penyakit hati kayak begini. Mau aku kenapa? Imamnya banyak, sekadar nes semua. Karena apa? Kalau karena berkaitan dengan syariat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu berkaitan dengan nafsu pribadi, sing dosa dudu imami, sing benci iki mau. Benci kalau ningkat jadi dengki, hangus semua pahalanya. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Bahaya. Ya apa? Kebaikannya dihapus hanya karena dengki. Neman. Mangulo. Nggih, ngoten. Pun enten malih. Pun, lanjut nggih. Mari kita belajar sejarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Kanu asyadda minhum quwwah wa asaru alladzi awatharul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat At-Taubah ayat nomor 30. Surat yang atau At-Taubah ya. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Maksudnya belajar dari sejarah ya. Dan memperhatikan bagaimana akibatnya diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi untuk melihat orang Ad itu pernah ada lalu dihabisi Allah, tidak perlu kita pergi ke sana. Kan bisa dibaca sejarahnya di sini. Bangsa-bangsa yang dimusnahkan Allah SWT itu seperti apa mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi ini dan memakmurkannya lebih banyak, lebih hebat daripada apa yang telah mereka lakukan untuk memakmurkan bumi ini. Coba lihat, misalnya kaumnya Nabi Hud sama Nabi Saleh. Dua orang umat dari dua orang Nabi ini punya kehebatan yang luar biasa
dia bisa bikin bukit itu jadi rumah. Tanpa bukitnya dirobohkan tapi dibolongi, diukir menjadi halus luar biasa. Cuma saya pikirkan cuma satu. Kalau kita di sini bikin yang halus seperti ini, caranya seperti apa? Kalau ini kan marmer ya, kan batu, diiris. Setelah diiris supaya bisa halus, dipoles. Polesnya pakai listrik orang? Pakai listrik. Terus bayangan saya, zaman ini umatin Nabi Hud, Nabi Soleh itu iso gawe gedung koyo ngono dan halus sekali. Terus menghalusannya itu pakai tangan atau pakai listrik? Bukti di tempat ini pernah ada listrik apa? Di tempat ini pernah ada listrik, lalu listriknya mati. Mati kabeh wis gak ono listrik mengalir, tapi orang bisa ketika sekian tahun lagi kita mati nanti, orang akan tahu bahwa di sini pernah ada listrik, ditunjukkan dengan apa? Kabel listrik, lampu, alat-alat yang berkaitan dengan listrik. Alat-alat ini roto-roto iki plastik, lek suwe-suwe kena panas adem kena panas rontok ajul. Jelebut jadi tanah lagi. Begitu juga kabelnya ini. Lama-lama korosi, tayengen lalu jadi tanah lagi. Tinggallah gedung-gedung ini yang kemudian benda-benda yang berhubungan dengan listrik hancur karena alam. Proses 300, 400, 500 tahun misalnya. Sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa di sini dulu pernah ada. Saya punya keyakinan bangsa-bangsa dulu itu juga punya kemampuan dengan listrik. Karena listrik tidak pernah diciptakan manusia. Listrik sudah ada sebelum manusia ini ada. Betul apa betul ini? Iya. Listrik ada sebelum manusia ada. Penemu listrik itu hanya penemu, bukan pencipta. Pencipta listrik itu Allah. Maka saya yakin mereka bisa menciptakan itu karena ada teknologi yang mereka kuasai yang kita tidak ngerti. Ayat yang ini. Mereka punya kekuatan yang di atas kekuatanmu. Itu ayat ini dikenakan pada Rasulullah, tapi kalau dikenakan pada kita sama. Kita tidak tahu. Ya, teknologi ini kayak apa ya? Borobudur itu waktu ini gede-gede, ngangkatnya apa? Wong cili-cili. Bingung kan saya ini. Masuk ngijin kabeh. Wongnya goblok tak, masuk pintaran jin wong. Buktinya di ayat Al-Quran Ifrit panglimanya jin itu kalah sakti sama orang yang punya ilmu pengetahuan. Ya sehingga sana nih Ratu Bilqis itu cukup sekedap mata itu bisa datang pakai teleport, ya teknologi teleport. Sementara kata Ifrit sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, nanti singgasana itu sudah ada di tempat Anda. Kata orang yang pandai, sebelum Anda kedip mata, melek, singgasana sudah ada. Kan hebatan menungso timbang jin. Menurut ayat Al-Quran, ya jin ini diangkat-angkat, yang paling hebat. Menurut Al-Quran orang yang hebat manusia, bukan jin. Kitalah yang paling baik ciptaan Allah ini. Kita dicipta dalam keadaan yang paling biasa kita bukan jin. Maka kita belajar sejarah itu tujuannya ya ini bukti-bukti yang berlaku di sejarah itu menunjukkan kepada kita apabila bangsa-bangsa itu menzalimi dirinya sendiri maka dihancurkan Allah. Bentuknya apa menzalimi dirinya sendiri itu? Dia menjadi tidak lagi menyembah Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Allah. Dia tidak lagi mengesahkan Allah. Tetapi sudah politik ya untuk politik, dagang ya untuk dagang, tidak semuanya untuk Allah. Maka semua bentuk kegiatan yang mengarah pada perbuatan orang jadi jauh dari Allah, itu harus dicegah. Nah zaman ini gerakan itu ada Bapak Ibu. Untuk menjauhkan diri dari Allah. Siapa mereka? Yang memperjuangkan adat istiadat apa yang dilakukan di bangsa kita, yang Jawa, yang Hindu yang Kalimantan. Semua bangsa-bangsa punya adat istiadat yang menjauhkan diri dari Tuhan, yaitu kegiatan yang disebut syirik. Dan syirik itu sekarang supaya tidak disebut syirik, disebut dengan budaya, pelestarian adat dan
budaya. Itulah bantahan kaum Quraisy dulu. Itulah bantahan kaum nabi-nabi yang dahulu, cara bantah nabi sama. Kita melestarikan peninggalannya para leluhur yang adiluhur. Kalau dalam hal bahasa oke, tidak apa-apa, tapi dalam hal peribadatan tidak ada peninggalan adiluhur. Dalam peribadatan itu ya tuntunan Rasulullah itu yang paling adiluhur. Itu yang harus ditiru dan ditegakkan. Nah, untuk itulah belajar sejarahnya ke sana. Ya. Maka kata Allah, "Pamaka Allah liyadlimahum", sekali-kali bukan Allah yang menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kan sudah tahu yang mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Sudah tahu kalau Tuhan itu esa dan harus diesakan dengan peribadatan. Ya. Allah itu esa dan diesakan dalam peribadatan. Diesakan di dalam keimanan. Itu sehingga selamat kita ini, ya. Belajar dari cara seperti itu. Dan inilah kuncinya kita hidup dunia ini, belajar dari cara emang untuk kita kaji yang buruk-buruk yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu harus dihindari. Nah, sekarang masuk ke sini. Ketika hidup di dunia ini, Rasulullah memberikan satu patokan siapa sebenarnya orang yang cerdas itu. Yang cerdas siapa? Al-Qayyis, bahasa hadisnya Al-Qayyis. Saya dulu punya teman remaja masjid Al-Ikhlas, Mas Qayyis, wong Probolinggo, ya, Pak Dia. Kumpul aku Pak Dia bilang biyen. Ini hadisnya begini, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas, yang cerdik itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menyiapkan diri untuk menjemput kematiannya. Berarti siap untuk ketemu akhirat. Siap menjemput kematian itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim, ya, dengan hati yang lurus, yang ya dia selamat dan menyelamatkan orang banyak. Itu orang yang cerdas. Sehingga apa yang dilakukan itu sibuk untuk jadi bekali kematian. Dibuktikan dengan amal soleh. Sementara orang yang lemah, ya, di sini disilahkan wal-ajiz, orang yang lemah, itu adalah orang mengikuti hawa nafsunya, nuruti hawa nafsunya dan berangan-angan, berandai-andai kepada Allah. Dia berharap dengan menuruti hawa nafsu itu, dengan maha rahman dan rahimnya Allah dapat ampunan lalu masuk surga. Sehingga tidak ada bedanya yang amal soleh dengan amal tidak soleh. Yang penting iman pada Allah, cinta pada Allah, walaupun tidak ada amal soleh, nanti masuk surga. Lalu nyimut. Yang beramal soleh dengan tidak beramal soleh kok dapat hak yang sama, masuk surga yang sama. Bukan cuma masuk surga karena rahmat Allah. Iya, masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu diberikan pada siapa? Pada yang suka membunuh, pada yang suka mencuri, pada yang suka ngakali, koro dan sebagainya, yang suka berzina, yang suka bikin dosa-dosa yang besar, yang jumlahnya 70 yang kita sedang pelajari tiap hari Jumat. Al-Kabair 70 jumlahnya. Dosa besar itu bukan 70. Ojo-ojo awake dhewe iki sering lakoni iki 70 iki tibake. Dan tidak merasa kita melakukan sehingga ada perlu taubatan nasuha. Bukan bahaya lagi ini. Yo, gak bahaya ta? Ngene. Bahaya. Melakoni dosa gede tapi gak merasa melakukan, lo gak bahaya ta? Gak bahaya, gak cerdas itu. Kadit kayis, cerdas itu kayis, bahasa sunai, bahasa hadis ya. Enggak orang itu kemudian taman Allah hanya mengharap-harap pada Allah ya. Bayangkan Allah nanti akan mengampuni ini. Bapak Ibu, semua jenis amalan kita ini yang ibadah, yang disebut ibadah mahdhah ya, itu semua adalah sarana untuk mendatangkan ampunan. Tidak ada yang tidak.
Kita beri contoh yang paling besar. Yang paling besar, yang butuh dana banyak, butuh semangat besar, dan segalanya serba besar. Haji. Ya. Hajjun mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali dapat surga. Berarti dosane kabeh diampuni karena hajinya itu. Itu masuk surga dia. Haji. Pemenang. Ini sore haji apa? Umroh. Umroh ilal umroh kafaratun ma bainahuma. Umroh satu ke umroh berikutnya itu adalah kafarat di antara waktu antara umroh ke umroh itu. Jadi misalnya kalau umrohnya orang melakukan 2 kali umroh dalam waktu 5 tahun misalnya. Maka umroh satu ke umroh kedua yang jaraknya 5 tahun itu, dosa-dosa kecilnya dari umroh ke satu ke umroh kedua ini dihapus. Haji umroh wis apa meneh? Ramadan. Sing gede dhisik, sing angel Ramadan. Ramadan sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni semua dosa yang telah lalu. Maksudnya dari kapan? Dari Ramadan yang lalu hingga ketemu Ramadan ini. Jadi 1 tahun dihapus. Mari Ramadan apa? Sholat. Jumatan sih. Jumatan. Ya. Maka di dalam satu rangkaian hadis, dalam satu matan hadis Muslim dari Abu Hurairah yang narasumber sahabat yang menceritakan, Rasulullah bersabda begini, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza sanabal kabair. Salat 5 waktu itu sarana penghapus dosa di antara waktu salat yang 5. Salat Jumat penghapus dosa antara Jumat ke Jumat. Ibadah Ramadan menghapus dosa antara Ramadan ke Ramadan dengan syarat yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Maka berarti semua ibadah itu adalah sarana menghapus dosa. Maka orang tidak bisa mengharapkan sesuatu dari Allah berangan-angan sambil bikin dosa itu kemudian dia tidak tobat dengan cara beribadah. Tidak bisa. Maka semuanya harus kerjakan. Apa yang dijadikan petunjuk dari Al-Quran, berarti dari Allah, lalu dipraktekkan oleh Rasulullah, berarti dari Rasulullah, itu yang kita praktekkan. Itu yang kita pelajari, begitu tahu kita praktekkan, tidak menunggu kapan. Begitu tuntutannya harusnya dilaksanakan sekarang, ya sekarang, tidak nunggu besok. Ya, karena kita belum tentu keduman besok kan. Ya. Sudah masuk Isya ya. Nah, kita tunda minggu depan ini. Intinya untuk minggu depan kajiannya begini. Orang itu hidup di dunia, tidak bisa langsung ke akhirat. Tetapi begitu kita diberi hak hidup, diberi sekarang hidup di dunia ini, sudah jelas hidup di dunia kita sekarang. Gunakan dunia yang kita kuasai itu untuk kebahagiaan akhirat. Itu intinya kajian depan, minggu depan. Gunakan dunia yang sedang ada di pundak kita, di tangan kita, di kaki kita, ada di diri kita ini, digunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Lalu bagaimana caranya? Insya Allah minggu depan. Tapi dengan yang tadi itu, kalau misalnya apa yang saya jelaskan nanti ada yang ganjel di hati, boleh WA. Seperti Mas Iwan. Kurang puas Mas Iwan, boleh juga masih WA lagi. Baik, kita akhiri bersama jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan cucu-cucu kita yang sakit, ponaan-ponaan yang sakit, tonggo-tonggo sing loro, semuanya segera diberi kesembuhan dari Allah SWT. Lalu Subaidah Imam Ghazali sudah kuntur ke Pandan Landung. Ya, mudah-mudahan makin sehat walafiat beliau. Kita akhiri bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.